Jadi dulu konsepnya, kalau saya pribadi itu menggunakan konsep curhat, diskusi Bang. Nah, jadi misalnya perempuan nih, biasanya kan perempuan apalagi remaja nih sukanya diskusi cinta gitu kan Bang ya, pacarnya gitu kan. Itu direspon secara positif. Kemudian ketika kita sharing itu dikaitkan terhadap buku. Bahwa kan Bang, kita juga bisa melihat bahwa di buku, di karya sastra banyak sekali kan karya-karya membahas tentang cinta. Akhirnya respon dari saya itu dikaitkan dengan buku sehingga mereka penasaran. Pada kesempatan ini, Tengri, mudah-mudahan kita bisa berbagi kemanfaatan kepada teman-teman, sahabat edukasi, sahabat Konde Sartika terkait bagaimana menggerakkan literasi. Ya, eh, mungkin langsung saja Tengri ya. Untuk pertanyaan pertama, jadi yang membuat saya penasaran adalah proses yang membentuk karakter Teh Ingri kemudian menjadi sosok pencinta buku, suka membaca buku, akhirnya menjadi duta perpustakaan Jawa Barat. Bagaimana masa kecilnya, bagaimana lingkungan keluarganya berperan dalam membentuk rasa cinta terhadap buku itu. Gimana, Tingri? Iya, jadi sebetulnya betul ya Bang, mungkin orang-orang yang banyak yang bilang bahwa klise banget sih, masa buku bisa ya merubah gitu kan, bisa merubah hidup seseorang gitu kan. Se Seutas tulisan, selembar tulisan masa bisa mengubah hidup seseorang. Tapi mungkin ini yang rasanya saya alami ya Bang ya. Jadi memang itu bermula dari keluarga. Jadi orang tua tuh memang cukup peduli terhadap, mungkin sekarang disebutnya literasi ya Bang ya. Jadi bagaimana betul-betul untuk mendekatkan buku kepada anak-anaknya gitu. Nah, orang tua saya itu kan dua-duanya bekerja ya Bang. Jadi Ya. sebetulnya tidak punya waktu luang untuk, seperti mungkin kalau di zaman sekarang orang tua tuh kayak membacakan dongeng untuk anak-anaknya, kemudian memberikan suatu cerita kepada anaknya. Nah, saya tuh tidak diberikan itu sebetulnya oleh orang tua, tetapi orang tua mendukung melalui buku-buku komik dulu Bang. Ingat banget Buku waktu komik. SD itu, iya komik. Nah, kebetulan kakak saya pun seorang pembaca komik waktu kecil. Ya. Itu komik-komiknya seperti komik Doraemon, segala macam. Kemudian saya meniru. Hmm. Nah, jadi saya teringat ya, kalau Jim Trelase bilang seorang anak itu adalah peniru. Dan ini relate banget dengan apa yang saya rasakan. Ternyata betul apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh lingkungan keluarga, itu secara otomatis akan ditiru oleh kita. Dan itu salah satu saya membaca buku komik juga saya meniru dari kakak. Ya, Jadi buku itu komik itu di masa SD, SMP atau gimana? itu di masa SD. Hmm. Di masa SD tuh udah bacain udah komik Doraemon yang ada kartun-kartun gitu sih Bang. Nah, setelah itu uh, mungkin orang tua tahu suka membaca gitu kan, didukung secara materi Ya. untuk berikan buku-buku. Nah, terus masuk SMP, akhirnya karena mungkin terbiasa ya Bang, terbiasa. Nah, dari baca komik itu jadi sering kayak nulis gitu Bang, tulis-tulisan curhat-curhatan segala macam di buku. Jadi memang dulu suka nulis juga gitu kan. Selain baca komik suka nulis. Jadi apa yang dirasa ditulisin di dalam buku harian. Nah, pas masuk ke SMP dulu tuh belum mengenal puisi itu seperti apa, tapi kayaknya sering sekali membuat tulisan-tulisan yang bahasanya mungkin kalau sekarang sebutnya puisi gitu Bang. Hmm. Puisi. Pada akhirnya masuk ke SMA, di sekolah itu kan didorong apa ya, dekat dengan perpustakaan, sering main ke perpustakaan, menemukan karya-karya sastra di sana. Sebetulnya mengenal karya sastra yang betul karya sastra itu baru sih Bang, itu baru di SMA. Baru di Hmm. SMA. Buku pertama kali yang dibaca itu Biolata Berdawai. Biola. Yang iya, yang Seno Gumira itu yang ditulis sama Seno Gumira. Nah, dari baca itu kemudian suka buku lah seperti itu. Nah, kemudian dari sana
terbiasa membaca buku, dan hingga sampai sekarang itu orang tua betul-betul mendukung secara materi untuk misalnya kalau mau beli buku tuh tidak dipersulit gitu Bang. Kalau ada rezeki pasti minta beli buku pasti dibelikan. Yeah. Itu dukungan orang tua, dukungan orang sekitar tuh betul-betul sangat mendorong kita untuk lebih semangat, khususnya saya gitu, untuk lebih semangat mau membaca buku gitu. Kemudian juga dari cerita-cerita orang tua bagaimana buku dan sastra itu mengubah kehidupan mereka gitu Bang. Jadi Dan di rumah orang Teh Inggris sendiri sudah ada perpustakaan pribadi ya? Iya, iya buku rak-rak buku gitu lah Bang. Jadi memang ada khusus buku-buku koleksi buku gitu. Oke, menarik sekali. Jadi apa ya? Seperti yang pernah kita bincangkan di waktu yang lalu bahwa ada beberapa tipe keluarga ya. Ada keluarga yang mungkin memiliki waktu banyak untuk anaknya, tapi tidak memiliki bekal untuk mewariskan literasi. Ada juga yang mungkin memiliki banyak bekal untuk mewariskan literasi, tetapi sibuk dengan pekerjaan. Sama dengan misalnya Tengri, lingkungan keluarganya, dua-dua orang tuanya bekerja, tapi tetap mampu membagi waktu untuk bagaimana memberikan literasi yang baik kepada anaknya. Literasi, iya betul. Gimana Tengri? Mungkin ada apa ya? Bagaimana memanage waktu dari orang tua sendiri, kemudian apa ya, walaupun misalnya bekerja dua-duanya gitu, tapi tetap mampu memperhatikan anak dalam hal literasi. Nah, sebetulnya ini hal yang sulit mungkin ya. Kalau saya lihat gitu dari orang tua saya itu hal sulit antara membagi pekerjaan, kemudian rumah dan anak-anak. Gitu. Cuman orang tua saya itu memiliki prinsip yang utuh bahwa pendidikan anak itu nomor satu dan segalanya. Gitu. Mungkin lebih ke himbauan untuk ditanya aja, kamu udah baca belum gitu, kamu apa yang kamu baca hari ini gitu. Tapi secara didampingi itu jarang terjadi karena itu tadi memang sangat sulit untuk membagi waktu tersebut. Tapi untuk dukungan materi, kalau misalnya saya mau beli buku baru itu pasti didukung Bang, itu pasti tidak dinanti-nanti seperti itu. Oke, jadi bagusnya karena Teh Ingrid memiliki motivasi untuk memiliki buku, mencintai buku, dan memang direspons dengan baik oleh orang. Ya, direspon dengan baik, betul. Ya, dan ini memang tentunya perlu dilakukan dan diikuti oleh keluarga-keluarga yang lain di Indonesia, karena salah satu faktor rendahnya literasi di Indonesia tentunya literasi keluarga. Ya. Betul Bang, saya setuju banget. Bahkan saya pernah mendengar beberapa statement ya Bang bahwa kadang-kadang di Indonesia itu seperti ini. Jadi anaknya tuh biar pintar, semua anaknya tuh banyak orang tua yang mempertanggungjawabkan pengetahuan anak-anaknya tuh full ke sekolah. Tapi kalau misalnya kita lihat di negara Amerika Bang, jadi itu pemerintahannya itu kan memberikan pelatihan mendongeng kepada orang tua secara gratis. Itu saking betul-betul udah sangat-sangat penting sekali literasi yang harus dimulai dari keluarga aja. Jadi di Amerika itu pemerintah itu memberikan pelatihan dongeng kepada orang tuanya sehingga orang tuanya mampu. Jadi konsep mereka itu seperti sebelum masuk ke sekolah, kamu udah harus pintar di rumah. Jadi di sekolah tinggal mengasah, memperdalam, mempertajam. Gitu. Nah ini kadang-kadang terbalik dengan ada beberapa statement yang mungkin orang di sekitar saya ada yang merasa bahwa sekolah biar pinter. Gitu. Harusnya kalau di luar sana sekolah biar makin pinter gitu, karena udah dibekali sebelumnya di literasi keluarga seperti itu. Ya baik, jadi memang hal ini yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Tentunya bukan hanya dari pemerintah, ya kan? Betul. Semua pihak harus bekerja sama, para komunitas-komunitas penggerak dan banyak lagi. Ya, karena memang di Indonesia sendiri ya, kita mengenal Ki Hajar Dewantara, ya, dengan kata-kata yang sangat populer bahwa pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Ya. Keluarga, iya. Tapi tentunya akan menjadi pertanyaan, jika kemudian keluarga adalah pendidikan pertama dan pendidikan utama, mengapa kita tidak membekali keluarga untuk mampu mewariskan pendidikan itu? Betul. Mengapa hanya lebih terfokus ke sekolah?
Iya, Sekolah. karena itu tadi eh, semua keluarga diharapkan untuk mewariskan pendidikan dengan baik, mewariskan literasi dengan baik, tetapi tidak semua keluarga memiliki bekal itu. Iya. Betul. Iya Oke. itu. Gimana menurut Iya. Teh Indri itu? Iya. Eh, itu betul-betul terjadi ya Bang, bahwa orang tua dituntut untuk bisa membacakan buku kepada anak-anaknya, untuk bisa mendongengkan sebuah cerita kepada anaknya. Ini relate dengan kemarin hasil penelitian di tesis saya Bang, bahwa Mm-mm. kemarin kan saya survei ya kepada keluarga, khususnya keluarga prasejahtera. Nah bahkan dari hasil survei tersebut, mereka itu tidak tahu apa itu literasi keluarga, tidak pernah, banyak yang tidak melaksanakan kegiatan membacakan buku untuk anak-anaknya karena satu, tidak tahu gimana caranya, Mm-mm. tidak tahu bagaimana prakteknya. Dan mungkin ini jadi kabar gembira ya Bang, harusnya sekarang kan di Indonesia lagi banyak sekali, mulai banyak bermunculan komunitas literasi di Mm-mm. setiap daerah, bahkan di setiap desa, bahkan di setiap kampung. Nah, mungkin saya berharap juga teman-teman yang berkegiatan uh, di komunitas itu bisa memberdayakan tuh bukan cuma anak-anaknya saja, tapi orang tuanya tuh nomor satu yang seharusnya bisa Sepakat, sepakat. diberdayakan. Oke. Gitu. Jadi sangat tepat bahwa selama ini kita kalau memperhatikan apa ya berbagai komunitas yang menjadi sasaran apa perjuangannya adalah hanya pada mahasiswa, siswa, Iya, siswa tetapi betul. terkadang melupakan bahwa mereka punya keluarga, mereka punya orang tua yang berperan penting ya terhadap perkembangan Berpengaruh. Iya, betul. pendidikan dan sebagainya. Iya, Oke. betul, betul, betul. Baik, Teh Hendrik, kita bergeser sedikit ya. Jadi itu seputar tentang keluarga, lingkungan literasi dalam keluarga Teh Hendrik, bahwa memang ada dukungan, ada atmosfer dan lingkungan yang tepat untuk kemudian membentuk pribadi anak yang cinta terhadap buku. Tentunya ini sangat berselaras dengan apa Hari Buku Internasional, bahwa buku itu adalah jendela dunia, maka buku itu harus banyak dibaca sehingga kita bisa menata dunia begitu. Ya, baik. Iya. Kemudian, Tenri, untuk Konde Sartika sendiri itu apa ya? Itu berdiri tahun berapa? Kondes Sartika itu berdiri tahun 2017 itu di Tasikmalaya, 2018 di Cicalengka, Bandung, dan 2021 kemarin berdiri di Banjar. Wih, luar Jadi biasa. untuk Jadi sampai bukan saat hanya ini satu udah ada cabang. tiga. Ya, jadi sudah ada tiga Kondes Sartika. Cuman yang pertama itu di Tasik pada tahun 2017. Itu di kampung halaman Daengri ya. Iya, di kota Tasik. Oh, di kota Tas. Betul. Ya, jadi Iya, berarti sebelum Tengri dikukuhkan sebagai Duta Perpustakaan Jawa Barat, memang sudah memiliki banyak aktivitas di dunia iya, perbukuan, di betul. dunia komunitas ya, dunia Iya. baca begitu. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang menginspirasi Tengri sehingga terdorong untuk kemudian membentuk, mendirikan yang namanya Konde Sartika? Itu inspirasinya dari mana atau motivasinya dari mana gitu? Iya. Uh, ini sebetulnya membaca juga ya kan, membaca di sini digarisbawahi tidak hanya membaca buku tetapi juga membaca lingkungan. Nah ketika setelah beres kuliah S1 itu kan pulang ke Tasik kan, kemudian di Tasik berkegiatan, berkomunitas, terus membaca kok jarang ada perempuan yang berkegiatan di dunia literasi atau dunia perbukuan. Sedangkan saya yakin bahwa di Tasik itu banyak perempuan yang hebat-hebat, yang mereka tuh punya potensi, yang pasti suka baca. Mungkin tidak punya ruang, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian di sisi lain juga saya membaca bahwa masih ada sebagian perempuan yang sebenarnya perempuan tersebut punya potensi, tapi dia tidak menyadari bahwa potensinya itu luar biasa. Dan mungkin itu harus dibangunkan oleh orang lain atau dengan komunitas potensi-potensi seperti itu. Karena saya percaya Bang ya bahwa setiap manusia itu memiliki potensi. Cuman potensinya itu ada yang bisa bangun sendiri dan ada yang harus dibangunkan gitu melalui pihak lain gitu. Nah, kemudian dari hasil membaca itu termotivasi untuk
sepertinya saya harus membuat wadah deh untuk para perempuan yang biar bisa beraktivitas. Akhirnya membuatlah Konde Sartika tersebut. Nah, ini kan khusus perempuan ya, Bang. Konde Sartika ini khusus perempuan. Kemudian banyak pertanyaan, kenapa khusus perempuan kok diskriminatif terhadap laki-laki seperti itu. Nah, karena kebetulan di Tasik itu sudah banyak, Bang, komunitas-komunitas yang untuk umum, yang perempuan boleh, laki-laki pun boleh. Nah, cuma saya sini membaca bahwa setiap perempuan itu berbeda. Ada tuh perempuan yang misalnya dia itu malu atau segan berkegiatan dengan laki-laki. Oke. Ada yang seperti itu, yang mungkin dia itu canggung ya, Bang, berkegiatan dengan laki-laki. Akhirnya ya udah dibuatlah komunitas yang khusus perempuan. Karena kalau misalnya untuk laki-laki dan perempuan itu sangat banyak di Tasikmalaya komunitas seperti itu. Yeah. Akhirnya diberikan wadah lah komunitas Konde Sartika ini merupakan wadah belajar untuk teman-teman. Seperti itu. Mengapa memilih nama Konde Sartika? Itu kayaknya terlalu berat ya kalau bicara filosofi. Cuman waktu itu betul-betul seperti apa ya, dipikir. Apakah ada nama lain sebelum sampai ke nama Konde Sartika? Ada. Namanya itu Perempuan Tasik Membaca. Puan Tasik Membaca. Cuman setelah berdiskusi dengan beberapa mungkin guru ya, berdiskusi dengan beberapa guru, jadi pengen menghidupkan nama itu, pengen hidup, pengen ada jiwanya, pengen ada ruhnya gitu. Akhirnya dibuatlah ya Konde Sartika seperti itu. Jadi sampai pada Konde Sartika sebagai nama Sartika sebagai satu sosok yang betul. inspirasi ya. Oke, tapi sebelum sampai pada nama Sartika, ada nama-nama pahlawan lain mungkin atau nama sastrawan lain seperti itu. Langsung ke memang langsung Konde Sartika langsung ke itu diambil dari Ibu Dewi Sartika. Iya. Sartika. Okay. Iya, karena berharapnya apa yang kebaikan, kepintaran, wawasan yang ada di Dewi Sartika itu ruhnya bisa masuk ke puan-puan di Konde Sartika. Harapannya seperti itu. Jadi berdiri pada tahun 2017 ya? Betul. Oke. Pada saat mulai mendirikan, apakah pada saat itu juga sudah ada langsung wadah seperti pondok atau rumah baca atau butuh perjuangan untuk itu? Iya, sangat butuh perjuangan. Jadi sebetulnya di sana tuh hanya modal buku pribadi aja, Bang. Yeah. Dan itu didirikannya memang sendirian. Jadi mengajak orang-orang untuk siapa nih kira-kira suka baca buku, mau nggak gabung yuk, kita belajar bareng, kita diskusi bareng tentang buku. Nah, sebetulnya sampai sekarang kita itu nggak punya semacam tempat gitu ya, tempat atau tempat gitu. Iya, sekre belum punya sampai sekarang. Jadi kegiatan kami itu memang biasanya outdoor, Bang. Kita kan kegiatannya ada 3 ya. Konde Sartika itu punya kegiatan 3. Yang pertama arisan buku. Itu biasanya kita lakukan di kafe. Kemudian kita lakukan di alun-alun, di taman kota. Itu juga sebetulnya memiliki alasan tersendiri kenapa sih kita melakukan itu di outdoor gitu kan. Karena ya biar orang-orang melihat gitu bahwa di Tasik ada kok aktivitas membaca buku. Oke. Gitu. Kemudian arisan buku ini konsepnya seperti apa? Kenapa, Bang? Arisan buku itu konsepnya seperti apa, Teh? Jadi konsepnya itu setiap anggota kan memiliki bacaan yang berbeda-beda ya, Bang ya. Kemudian kita berkumpul membaca 20 menit senyap karena sebelumnya kan mereka sudah punya halaman sendiri membaca di rumah. Seperti itu. Kemudian kita seperti arisan ngocok nama. Cuman kalau mungkin arisan yang nama yang keluar itu dia itu dapat uang gitu kan biasanya. Cuma kalau di kita nama yang keluar itu dia tuh harus mempresentasikan buku bacaannya. Kemudian dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang, sosial, perempuan seperti itu. Kemudian diskusi lah, kita meluaskan wawasan mungkin gitu, Bang. Oke, ya, menarik sekali ya. Jadi arisan buku. Iya. Ini ide yang sangat cemerlang dalam membangkitkan motivasi sehingga tidak terlalu kaku pada teman-teman untuk membaca buku. Itu inspirasinya dari mana, Teh? Arisan itu apakah pas berpikir tentang membaca buku kemudian pada saat itu juga melihat warga yang lagi melakukan arisan atau bagaimana? Berpikirnya ya dari konsep arisan yang sesungguhnya arisan. Jadi, orang kayaknya ini dapat uang, kita kenapa nggak
dapat ilmu aja sih gitu, men-sharekan ilmu gitu sih, gitu selintas gitu aja sih Bang. Hmm. Ya, tapi tentunya ya di dalam perjuangan Tengri bersama teman-teman tentunya banyak tantangan. Ya, Banyak banget. yang pastinya teman-teman khususnya perempuan dalam Kondes Sartika yang diajak pastinya tidak semuanya akan langsung mengikut Iya, seperti itu. betul Bang. Betul. Mm-mm. Itu Atau ada tantangan-tantangan yang mungkin berkesan dan menjadi pelajaran sampai sekarang. banyak ya, tantangan banyak. Kemudian untuk mengajak perempuan untuk mau membaca atau bergabung pun itu suatu hal yang sulit Bang. Itu sangat tidak gampang. Oke. Ah, tetapi ketika kita terus mau belajar, akhirnya kita menemukan, oh kayaknya ini pendekatan yang cocok nih untuk perempuan di Tasik. Jadi dulu konsepnya, kalau saya pribadi itu menggunakan konsep curhat, diskusi Bang. Nah, jadi misalnya perempuan nih, biasanya kan perempuan apalagi remaja nih sukanya diskusi cinta gitu kan Bang ya, pacarnya gitu kan. Itu direspon secara positif. Uh, Kemudian ketika kita sharing itu dikaitkan terhadap buku. Bahwa kan Bang, kita juga bisa melihat bahwa di buku, di karya sastra banyak sekali kan karya-karya membahas tentang cinta. Akhirnya respon dari saya itu dikaitkan dengan buku sehingga mereka penasaran. Oh iya, kok ada sih seperti ini? Aku mau baca dong. Seperti itu. Akhirnya kayak dikasih pinjam buku atau direkomendasikan buku yang sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya. Akhirnya dari kebutuhan itu mereka merasa, wah ini aku banget nih di buku ini. Akhirnya mereka ketagihan. Jadi meminta buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Oke. sini juga, iya, saya juga jadi ini Bang, jadi memiliki kesimpulan sendiri ya, bahwa sebetulnya orang itu akan membaca jika bacaan itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Gitu. Pernah suatu saat pengabdian gitu dari Duta Baca ke suatu kampung. Di sana itu kita langsung ke rumah-rumah warga Bang. Kita bawa buku sampai kita memberikan satu atau dua buku ke setiap rumah. Itu ke ibu-ibu rumah tangga. Mungkin yang sekarang kita tahu bahwa ibu rumah tangga itu pasti orang-orang yang pasti tidak akan mungkin membaca, pasti mereka malas membaca dan hal sebagainya. Banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi ketika disuguhkan dengan bacaan yang tepat, waktu itu bacaannya tentang masak, tentang cara-cara memasak, kemudian membuat kerajinan, mereka tuh sangat antusias. Mereka tuh membaca gitu. Dan maksudnya membaca di sini bukan hanya sekedar membuka lembaran buku saja Bang, tapi mereka juga mengkritisi buku itu sampai mereka juga bertanya, ini gimana, ini gimana. Jadi terlihat ada antusias gitu. Karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka buku-bukunya. Ya, gitu. Menarik sekali. Jadi memang kalau kita berjuang dalam komunitas, misalnya saja untuk mengajak para warga membaca buku, pastinya sebelum kita tiba di lapangan kita akan berpikir mana mungkin ibu-ibu rumah tangga ingin membaca buku, tapi ternyata mereka sangat antusias tinggi. Ya, dan tadi juga sangat menarik Teh Ingri ya. Ini adalah satu pengalaman yang tentu bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman, sahabat edukasi yang juga bergerak dalam komunitas-komunitas baca, bahwa ajakan itu memang membutuhkan strategi, metode, tidak langsung pada apa yang kita maksudkan. Misalnya saja apa yang dilakukan Teh Ingri, curhat, kemudian dikaitkan dengan buku yang berkaitan dengan itu. Ya, jadi memang butuh strategi dalam memahami karakter siapa yang akan kita ajak. Iya, betul Bang. Oke, jadi sampai saat ini Kondes Sartika sudah ada berapa cabang, Ingrid? 2 ya, kalau cabang 2. Jadi total semuanya ada 3, di Tasik 1, di Cicalengka Bandung 1, sama Banjar. Ya, walaupun itu tidak ada secret ya. Iya. Ya, jadi ini juga satu pembelajaran bahwa terkadang ketika ada yang bergerak dalam komunitas, pokoknya harus ada secret dulu. Iya, nyata dari apa yang dilakukan Tengri bersama teman-teman itu bukan menjadi penghalang, bahwa tidak selamanya membutuhkan pondok, tidak selamanya membutuhkan secret untuk kemudian berbagi kemanfaatan ya. Iya, betul. Terus untuk untuk proses berjuang dan berkompetisi sebagai Duta Perpustakaan Jawa Barat itu di tahun berapa tadi? 2018?
2018. Itu gimana proses seleksinya? Apakah Eh, luar biasa banyak tantangan juga atau bagaimana? oh, sangat banyak tantangan. Jadi sebetulnya dari tahun 2017 itu jadi di Jawa Barat itu selalu ada seleksi pemilihan duta baca Jawa Barat. Di tiap kota itu harus menghadirkan perwakilan, Bang. Jadi sebetulnya dari tahun 2017 itu sudah dimandatkan oleh Perpustakaan Kota Tasik untuk ayo mewakilkan Kota Tasik. Tapi dulu rasanya saya agak insecure sih sebetulnya, Bang. Karena mungkin iya sangat insecure lah, intinya merasa kayaknya tidak pantas deh, kayaknya masih belum cukup ilmunya untuk ikutan menjadi duta baca, karena menjadi duta baca itu bukan suatu hal yang sekedar kita menggunakan selempang duta baca aja, tapi ada tanggung jawab lebih di sana yang sangat dalam gitu kan. Akhirnya tidak ikut tuh 2017. Nah, tahun 2018 dipanggil lagi. Udah ikutan. Jangan memikirkan untuk menang katanya gitu. Cari pengalaman saja begitu kan. Setelah diberikan motivasi seperti itu, akhirnya ya udah dicoba gitu kan. Akhirnya seleksi pertama itu kita membuat seperti esai, kemudian portofolio dan hal sebagainya. Itu di seleksi pertama. Seleksi pertama itu lolos, Bang. Nah, yang lolos seleksi pertama itu di karantina 3 hari, itu di hotel. Iya, selama 3 hari itu betul-betul full melakukan berbagai macam tes, dari mulai tes tulis itu 2 kali, kemudian tes presentasi, Itu dari diskusi sekian tanya berapa jawab. peserta teh? Kalau tahap 1 itu ratusan kalau tidak salah, Bang. Oke, Ya, ratus. ratusan. Kemudian masuk ke tahap 2 itu hanya diambil 53 atau 50, saya kurang lebih begitulah, Bang. Nah, kemudian dari 53 itu diambil sampai juara 3. Kemudian sama harapan. Selama 3 hari itu betul-betul menjalankan sebuah banyak sekali tes, mulai tes tulis, presentasi, tanya jawab, segala macam. Dan pertanyaan-pertanyaan itu di luar dugaan, di luar yang loh kok pertanyaannya seberat ini gitu kan. Ya, cuman mungkin karena niatnya ya udah nyari pengalaman gitu kan, nyari pengalaman dan di sini belajar gitu, Bang. Niatnya di sini belajar gitu. Dan sangat insecure karena saingannya teman-teman yang ikut di sana itu udah jadi duta bahasa, duta genre, orang-orang yang udah jadi duta. Oke. Sedangkan insecure-nya tuh saya di sini bukan siapa-siapa gitu, hanya penggerak, bukan penggerak ya, maksudnya hanya orang yang belajar bergerak di masyarakat, di jalanan. Ya. Tapi Gitu, itu tentunya itu merasa juga insecure. menjadi bahan pertimbangan teh ya. Apa yang pernah dilakukan teh Ingrid menjadi penggerak dalam komunitas baca, tentunya menjadi bahan penilaian tersendiri bagi juri untuk Iya, kan ya. iya, Oke. iya, iya. Pasti mungkin itu jadi bahan pertimbangan, itu pasti ada. Ya, jadi tadi waktu apa ya? Ketika lulus seleksi pertama itu di karantina 3 hari, ya kan? Betul. Nah, dalam karantina itu Ya, tiga hari. banyak proses ya. Ada menulis, kemudian Banyak sekali. share dan Ada sebagainya. ya tes tulis. Ya, tes tulisnya tuh tes wawasan itu, pengetahuan umum, kemudian tentang perpustakaan, tentang buku, sosiologi dulu masuk, seperti pengetahuan umum tuh masuk semua. Kemudian tes setelah itu diambil tuh 20 besar, Bang. 20 besar diambil, yang 20 besar itu dikasih tes lagi, dipisahkan, diberikan tes lagi. Nah, setelah diberikan tes lagi, ada tes ini lisan, dikasih pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, setelah itu barulah diumumkan 3 besar itu. Nggak nyangka sih sebetulnya, cuman rezeki dan mungkin ini juga menjadi jalan untuk aku lebih ini lah, Bang, lebih lebih luas mengabdi gitu ya, Ya. kepada masyarakat. Mungkin kalau kemarin sebelum jadi duta uh, apa ya, kegiatannya hanya di sekitar Tasik, dan sekarang ketika udah menjadi duta, alhamdulillah diberikan kegiatannya lebih luas, jadi se-Jawa Barat gitu kan, memberikan iya sedikit-sedikit kebermanfaatannya gitu, Bang. Oke. Ya, jadi menjadi duta perpustakaan Jawa Barat itu sekitar berapa tahun?
Sebetulnya di Jawa Barat itu per tahun ya Bang, itu provinsi, Jawa Barat itu provinsi yang beda dari provinsi lainnya. Kalau di provinsi lainnya itu duta baca itu bisa sampai 2 atau 3 tahun. Nah, ini mungkin nggak bergembira juga bahwa di Jawa Barat itu per 1 tahun. Jadi banyak sebetulnya, iya, jadi sebetulnya banyak duta baca di Jawa Barat itu gitu. Iya, harusnya lebih betul-betul Jawa Barat bisa menggelorakan literasinya dengan adanya para duta baca ini tuh bisa lebih aktif, bisa lebih maju. Cuman alhamdulillah sampai sekarang kadang-kadang masih dilibatkan, Bang. 2020 tuh masih aktif dilibatkan oleh Dispusida. Yeah. Sampai mendampingi Bapak Gubernur Jawa Barat kemarin ya saya lihat. Nah, itu dalam rangka apa? Kalau itu beda apa ya? Beda program, itu program khusus dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Itu ada program Future Leaders, jadi mencari pemimpin-pemimpin anak-anak muda gitu. Yang punya juga kepemimpinan dilatih, itu juga proses seleksi juga Bang sama. Seleksi. Dan waktu itu Teh Ingrid mendaftar juga ya? Iya, ikutan mendaftar dan itu lebih banyak saingannya, hampir 1.000 ya kalau nggak salah, karena itu seluruh Indonesia. Ya. Ya, dibuka ke Indonesia, yang diambil cuma 30 orang. Dan alhamdulillah dapat rezeki lagi Bang untuk belajar. Oke. Jadi memang sangat banyak pengalaman. Apa yang dicapai Teh Ingrid sampai saat ini mendampingi Bapak Ridwan Kamil, kemudian menjadi duta perpustakaan, itu tentunya tidak lepas dari kecintaan membaca buku yang dimulai dari keluarga ya. Iya, oke. Dan apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan Teh Ingrid dalam masyarakat akhirnya berselaras dan dengan apa yang dilakukan dalam penelitian tesis kemarin, yaitu tentang literasi keluarga. Ya. Kalau judul tesis kemarin apa lengkapnya, Teh Ingrid? Model konsiderasi berbasis literasi keluarga dalam pelatihan literasi keluarga untuk keluarga prasejahtera. Jadi membuat suatu pelatihan khusus untuk keluarga prasejahtera. Jadi di mana keluarga prasejahtera itu dilatihkan membacakan buku untuk anak-anaknya, tetapi melalui model yang sudah dimix dari read aloud dengan konsiderasi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa segera dilanjutkan pada tahap program dokter seperti itu dan tetap fokus pada literasi. Iya. Iya. Inginnya seperti itu sih Bang. Untuk Kondes Sartika sendiri, Tengri, ada target, ada mimpi lagi yang ingin diwujudkan untuk semakin mengembangkan komunitas Kondes Sartika? Iya, mungkin harapannya Bang. Harapannya itu semoga Kondes Sartika bisa ada di mana-mana dengan memberdayakan banyak perempuan. Karena selama ini kegiatan KONI itu sebetulnya tidak neko-neko Bang. Itu betul-betul relate, kita mengasah selain pengetahuan, tapi kita juga mengasah kemampuan sosial kita. Karena di Kondes Sartika sendiri tuh Bang ada yang namanya kegiatan selain arisan buku, ada dialog antar puan dan belajar bersama masyarakat. Jadi hasil dari membaca, hasil dari diskusi itu betul-betul dipraktekkan ke masyarakat. Itu kita ada kegiatannya. Nah, semoga dari Kondes Sartika ini teman-teman perempuan bisa betul-betul saling merangkul. Intinya itu saling merangkul, saling peduli, mau belajar bersama-sama, dan yang terpenting tuh betul-betul bisa berdaya dengan kegiatan literasi. Oke. Untuk media sosial. Oke, media sosial, apakah Kondes Sartika sendiri sudah memiliki media sosial seperti Instagram dan sebagainya? Iya, mungkin kalau untuk saat ini Mas Instagram, kita aktif di Instagram. Karena itu menjadi media tercepat gitu untuk bisa mengembangkan Kondes Sartika. Gitu. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan Kondes Sartika semakin berkembang ya dan bisa dirasakan manfaatnya kepada para sahabat Kondes Sartika. Iya, itu intinya, iya betul. Dan harapan saya tentunya sebagai teman, sebagai sahabat ya, mudah-mudahan secepatnya melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Amin, 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 amin Bang, amin banget. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan ini
bermanfaat bagi kita semua, kepada para sahabat edukasi, kepada para sahabat Konde Sartika di luar sana. Oke, baik para sahabat edukasi, itulah perbincangan kami bersama Teh Ingri, salah satu wanita terhebat, wanita cerdas. Ini akan menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain, khususnya perempuan tentunya, untuk juga bergerak dalam komunitas baca dan sebagainya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam literasi.